What's up bro, ini di depan gua ada salah satu skuter yang paling sering gua pakai. Ini namanya Red Wheel Crosser. Red Wheel Crosser ini memakai motor 1200 kali 2, berarti dia dual motor ya. Baterainya bawaannya itu 26 Ah 60 volt. Maksimum speednya itu 75 sampai 80. Untuk range-nya sekali charge dengan 26 Ah itu bisa sampai 80 kilo. Jadi ini baterainya kecil tapi range-nya lumayan jauh. Jadi dia konsumsi baterainya lumayan irit ya. Oke, nah yang mau gue bahas di sini adalah si Red Wheel Crosser ini sudah full aksesoris. Aksesoris apa aja yang sudah gua pasang, langsung kita cek. Untuk penambahan pertama adalah di kaki-kaki. Apa aja yang gue tambah? Ini ada jalur as roda. Jalur as roda ini tuh punya motor, tapi gue pasang coba di sini, keren banget. Lihat, ini sisi kanan dan ini sisi kiri belakang. Ini di depan juga dipakai, dipasangin. Nah itu, jadi selain nambah keren, si jalur as roda ini juga bikin lebih aman ya. Kalau amit-amit crash atau jatuh, dia melindungi si kaki-kaki ini. Lalu di bagian disk, nah ini disk depan ini bawaan pabrik, pakai 140, cuman ini gua cat. Tadinya gua mau pakai floating rotor, tapi karena floating rotor banyakan buat sepeda itu di sisi kiri, jadi gua nggak bisa pasang. Ini kalau di sisi kanan dia harus dibalik. Nah kalau floating rotor itu dibalik nggak bisa. Ini pun sebenarnya harusnya buat sisi kiri, cuman masih bisa di reverse karena dia bukan floating. Oke, untuk bagian belakang juga pakai bawaannya, cuman diameternya dia 160, jadi di belakang tuh harus lebih pakem. Memang udah di settingnya dari pabriknya sama gua, belakang 160, depan 140. Untuk remnya bawaannya sudah full hidrolik seperti ini, depan belakang ya. Bannya juga sudah pakai tubeless, ban pacul. Ini mereknya TOF, ini ban yang paling gua suka ya. Ini ban ini tuh walaupun ban pacul gue pakai kenceng, agak nikung, jalanan basah dia nggak licin. Lalu di bagian suspensi, aslinya pakai apa nih, spring suspension. Nah ini gua pakai air suspension. Gue tadinya mau pakai DNM atau sekelas Rockshox apa Fox gitu ya, tapi dia eye to eye dari si suspensi ini yang punya ukuran 125 hanya si brand Exacfoam ini, dan ini dual chamber, jadi ini ada buat pengisian angin atas sama pengisian angin bawah. Nah kalau untuk merek DNM paling kecil tuh travelnya atau eye to eye nya tuh 165, jadi gue mau nggak mau cuman bisa pakai Exacfoam. Nah lalu untuk lampu sen sudah ada bawaan pabriknya seperti ini. Kalau dinyalain, ini kanan kiri ya. Lalu ada juga lampu belakang seperti ini, kanan kiri. Ini fungsinya selain lampu belakang juga lampu rem. Jadi kalau di rem dia ngedip-ngedip. Nah itu ada kedip-kedip nih. Oke, ini sih bawaan, tapi kalau untuk lampu sen di depan nggak ada. Nah oleh karena itu gua tambah lagi lampu sen wireless ini. Dan ini di video gua sebelumnya pernah gue bahas tentang lampu wireless ini. Ini cakep banget. Hampir semua skuter gua pasangin lampu wireless ini, karena dia bisa naruh posisi lebih di atas, lebih visible. Kedua dia nggak pakai kabel-kabel,
dan ketiga dia tuh bisa depan belakang. Nah ini buat bagian belakangnya, jadi ini terang banget ya. Nah ini bagian depannya, dia bisa hazard juga, jadi ini berguna banget, jadi bisa naruhnya di mana aja. Nah setelah itu gue tambahin juga lampu belakang tambahan ini buat lebih visible juga, karena lampu yang bawaannya kan lampu belakangnya di sini. Ini kadang-kadang kalau mobilnya agak mendekat atau motor dia kurang kelihatan, makanya gue tambahin lagi lampu di sini. Ini tuh kalau nggak salah mereknya Moon Comet X. Ini nih terang banget, ini lampu sepeda nih, dan durasi baterainya bisa apa nih, gue pakai seharian aja nih, nggak habis-habis, dari riding dari pagi sampai malam. Terus di bagian fender ini gue tambahin dak ini gue tambahinnya pakai velcro. Sebenarnya ini fungsi utamanya adalah kalau misalnya gue hujan nyiprat-nyiprat, gue pasang yang panjang, yang kurang lebih panjangnya segini, jadi biar nggak nyiprat. Nah biar velcro nya nggak kotor, gue pasangin lah ini yang pendeknya, jadi biar apa ya, biar cakep aja juga. Kalau lu lihat jadi kayak nambah kelihatan crossernya ya, kayak motor cross kan, ininya panjang biasanya. Terus apalagi ya, oh di sini gue tambahin lagi baterai, kotak baterai. Ini sebenarnya modul lampu LED untuk di bawah deck. Nah ini kalau dinyalain tinggal begini doang, baterainya pakai baterai charge, bisa dilihat di bawah seperti ini. Jadi ini nanti kalau malam nih kelihatan banget di cahaya yang mantul di jalan aspalnya, itu kelihatan lebih terang, semuanya buat visible. Nah sebenarnya dia sudah ada lampu LED juga samping seperti ini, kanan kiri, tapi karena ini nggak bisa diatur ya, model cahayanya, warnanya dia cuma bisa biru kedip-kedip. Terus jadi gue tambahin lagi lampu LED ini di bawah yang bisa gue atur warna, modenya, sama nyalanya. Oke. Nah untuk bagian deck ini kalau lu lihat, ini aslinya tuh nggak ada, ini tuh akrilik 1 cm kurang lebih. Kenapa nih gua tambahin akrilik? Karena ini si baterainya si crosser ini awalnya 26 Ah, gua nambah jadi 45 Ah. Tujuan gua nambah jadi 45 Ah dengan baterai Tesla lagi ya, tujuannya supaya gue bisa riding lebih jauh. Kemarin gue sempet riding Jakarta Bandung pakai baterai standar, itu gue sampai puncak, pas dari Jakarta harus ngecharge. Nah gue berharap dengan baterai sebesar ini range nya bisa lebih jauh, syukur-syukur bisa langsung sampai Bandung, kalau enggak ya sampai Cianjur atau lebih kesanan lagi. Dari Cianjur gue bisa baru mulai ngecharge. Nah kenapa gue kasih spacer ini atau tambahan ini biar lebih tinggi si deck, cover decknya. Jadi baterai Tesla itu kan 21700 ya, jadi lebih tinggi, sekurang lebih seginilah tingginya. Nah kalau gua nggak pakai ini, baterainya nggak akan bisa masuk, jadi gue terpaksa bikin riser ini tambahan spacer buat tinggiin, pakai akrilik, pakai laser cutting, jadi baru bisa muat. Otomatis si decknya juga tambah tinggi. Nah decknya sendiri ini sebenarnya cat powder coating candy, jadi biar lebih awet ya. Ini bukan cat candy biasa tapi powder coating, warnanya juga nyala. Nah habis itu untuk grip tape nya seperti ini tuh grip tape nya sebenarnya punya skateboard, mereknya Dop Grip. Jadi ini Dop Grip ini tuh apa ya, favorit gua lah, grip tape favorit gua. Selain modelnya bisa gua bentuk-bentuk seperti ini sesuai kreasi lo, ini gripnya juga kasar banget, jadi kalau lo ngerem mendadak atau mau start, kaki lo gripnya aman.
Terus yang paling gue suka ini, kalau lihat ini tebel, ini bukan keras ya, tebel ini tuh karena dia bahannya bawahnya busa. Ini kalau dipencet ya tuh kayak ada memori foamnya dikit. Nah ini bikin kaki lo meredam getarannya tuh lebih bagus. Jadi ketika lo naik di jalan jelek, pas ada jalan kayak misalnya jalan aspal jagung, pakai grip tape ini tuh getaran di kaki tuh berkurang jauh. Udah gitu juga nyaman banget, kerasa banget empuknya. Dan ini dipakai di semua e-board atau electric vehicle gue lainnya. Jadi ini gue sangat recommended. Ini belinya dari US langsung, dan lu bisa bikin patternnya sesuai lu mau ya. Tapi dia basicnya hexagon seperti ini. Cuman bisa lu bikin rapat, bisa lu bikin renggang, bisa lu bikin cuman separuh di sini, separuh di situ. Jadi bener-bener custom banget. Terus di bagian mana lagi ya? Oke, di bagian ini adalah shock. Shocknya ini tuh shock upside down ya. Upside down ini tuh udah memang bawaannya dia. Nah bawaannya dia. Terus yang gue suka dari upside down ini pasti lebih kuat, kokoh, sama lebih stabil. Nah tapi ada yang gue tambah di upside down ini adalah stiker, biar nggak sepi aja. Gue iseng gue tambahin stiker seperti ini. Ini punya sepeda, shocknya sepeda, jadi biar nambah penampilannya lebih OC tuh. Oke, untuk lampu depan ini sudah ada. Ini lumayan terang, dia tuh lampu plus klakson, jadi ada klaksonnya. Kalau gue pencet di sini tuh klaksonnya lumayan nyaring. Terus nih lampunya udah dua, terang banget nih kalau malam. Ini nggak gua ganti dulu karena ini so far nih masih, selain anti air ini bagus banget, cukup lah kalau gua rasa. Nah ada penambahan lagi yang gue lupa, baut-bautnya ini gue ganti semua. Ini pakai baut robot ya kalau di anak motor dibilangnya. Ini sama baut robot. Lalu untuk bagian disk kaliper nih gue tambahin manel-manel aja biar lebih cakep, karena gue dulu basicnya anak motor, jadi gue tahu baut-baut yang pas lah. Ini juga diganti. Nah lalu bagian depannya gue kasih tas. Ini tas 3 liter, memang buat skuter. Nah tapi gue pasang 3 liter yang di bawah, 2 liter yang di atas. Oke, jadi apa ya, biar nggak kelihatan sepi lah. Sebenarnya ini nggak ada isinya ya, cuman biar, karena kenapa gue nggak isi, biar nggak berat. Gue nggak terlalu suka stangnya berat sama aksesoris sebenarnya, tapi jadi gue tuh sebisa mungkin stang itu harus kalau mau nambah aksesoris harus sesuai fungsinya. Misalnya ini dia, ini gue tambahin lampu 2 biji. Ini Nightcore BR35, terangnya luar biasa. Memang agak berat sih lampunya, cuman baterainya ini awet banget. Jadi waktu gue pernah ride Jakarta Bandung, waktu itu belum upgrade baterai. Nah gue malam-malam sampai dari Cianjur mulai naik ke Bandung itu gue pakai lampu ini. Jadi gue nggak pakai lampu utama si bawaannya. Kenapa? Buat ngirit baterai. Jadi ini berguna banget buat lampu tambahan sama buat nerangin jalan. Karena waktu di Gunung Kapur, apa sih itu, gue lupa nama gunungnya, itu gelap banget, nggak ada penerangan. Nah ini lampu ini tuh cukup menerangin dan bikin baterai irit karena dia di charge sendiri terpisah. Ini dikasih juga bracket extender bar ya namanya, bar extender, supaya buat dapat bikin pegangan ini. Nah di sini gue kasih juga bracket buat GPS sama heart monitor. Jadi buat lebih akurat speednya kesini sama odonya, jadi ketahuan. Karena biasanya hampir rata-rata skuter itu speednya itu tidak akurat, apalagi odonya, karena speednya juga udah nggak akurat. Jadi ini gue suka pakai ini.
Terus gua bagusnya bisa mantau heart rate gua pakai sensor, jadi kita bisa mantau kok apakah kita udah kecapean atau belum. Kalau capek ya kita istirahat. Nah, lampu ini pun nyalainnya pakai ada remote di sini, tapi ini nggak wireless ya, pakai kabel seperti ini. Yang ini sorry. Nah, itu dia ada atas bawah, lampunya dua, terangnya luar biasa. Jadi dipencet dari sini dia mati lagi. Oke, terus apa lagi? Oh, ini ini tuh ringan. Ini tuh namanya ProGuard dari Acerbis, punya motor juga. Ini tuh lebih buat safety aja. Ini anti patah yang gua tahu ya, dia buatan Itali, anti patah. Buat tangan kita amit-amit kalau jatuh atau nabrak sesuatu, kita terlindungi sama ini. Udah banyak sih yang pakai ini terus jatuh nyusruk ke depan, tangannya kelindungin sama ini. Jadi ini anak-anak banyak yang ngikutin pakai ini, akhirnya lumayan melindungi. Sedangkan ini ProGuard samping, sama kayak buat motor juga, buat nambahin sisi perlindungan sisi samping. Terus kalau ini rem hidrolik udah bawaannya, cuman gua kasih tambah karet biar gripnya lebih enak ya. Terus ini gua kasih tambah throttle press ya, apa sih ini nih buat di lengan sini nih. Jadi nih kalau gua gas, ini gua nggak bisa gas karena menyala, nanti bisa langsung maju. Ini jadi kalau gua ngegas tuh nggak full pakai jari, tapi gue cukup pakai tekan di sini nih. Ini fungsinya itu biar ngegasnya nggak terlalu capek. Terus di sini ada bawaannya adalah single dual. Ini speed 123 memang sudah bawaannya. Terus gua tambahin lagi spion, tapi sisi kanan aja. Sebenarnya gue juga pakai spion yang di helm, itu lebih kepake. Tapi ini biasanya gue pakai spion ini buat kalau gua ngaca ngeliatin lampu di helm gue itu udah nyala atau enggak. Jadi bisa buat lebih ngaca ke kitanya ya. Terus bagian sini LCD sudah sebentar. Nah, ini LCD-nya udah emang bawaannya besar. Ada indikator baterai, kilometer, sama indikator sen. Cuman ini speednya nggak seakurat ini. Odonya juga pasti nggak seakurat ini. Terus ini yang tadi sama kanan kiri buat nyalain lampu night core tadi ini. Lalu di sini ada saklar klakson, saklar sen, sama lampu utama. Ini udah bawaannya juga. Ini sama pakai ProGuard samping sama depan. Terus ini dia remote wireless buat lampu sen yang tadi, yang 4 biji tadi tambahan. Nah, di sini di bawah lu bisa lihat gue tambahin klakson biar lebih keras. Aslinya kan di sini, cuman ini terlalu jauh, kadang-kadang gue mencetnya tuh karena ada ini. Jadi akhirnya gue tambah klakson tambahan seperti ini, naruhnya di depan. Jadi kalau gue pencet keras, terus ada lampunya. Ini gue pencet coba. Ini bunyinya ada 5 macam. Oke, itu aja sih bro, paling apa lagi ya. Oke, mungkin oh ya, untuk baterai yang setelah gua upgrade tadi jadi 45Ah, ini gua pernah tes range itu jaraknya kurang lebih sekitar 160 kilo gitu. Cuman karena dari Jakarta sampai Bandung itu tanjakan terus, jadi mungkin range-nya berkurang 20 kilo. Kecuali range-nya datar, mungkin gue bisa nyampe Bandung sekali charge. Cuman karena dia banyak tanjakan, gue pasti perlu ngecas. Oke, terus ini sama rem hidrolik juga dari Zoom. Oke bro, paling itu aja sih upgrade-annya atau aksesoris yang terpasang. By the way, gue juga mau cerita waktu gue upgrade ini baterai jadi lebih besar, itu perjuangannya luar biasa ya. Jadi space-nya itu
emang pada dasarnya udah sempit padet. Terus gua gimana caranya bisa biar masuk nih si baterai, itu banyak pengorbanannya. Jadi gue mesti ngurut kabel ulang semuanya biar nggak ada ruangan kosong deh sama sekali, bener-bener keisi, kalau nggak muat gitu. Jadi perjuangan ini tuh membuahkan hasil untuk bisa range jauh, biar kita efisiensi waktunya juga lebih ketakar, lebih cepat nyampe, kita nggak kelamaan nunggu ngecas. Karena nanti rencana kalau mungkin setelah PPKM nih gue pengen riding Jakarta Bandung, Bandung Tasik. Nah pasti pada bertanya, emang nggak hujan? Yang kemarin Jakarta Bandung sih gue kena 4 kali hujan ya. Nah kebetulan si Red Wheel Crosser ini gue desain memang anti air, jadi lu mau hujan kayak apapun lu hajar aja. Ini tuh sampai motor, sampai decknya, kontrolernya semua anti air, jadi lu aman pakai hujan. Nah sebenarnya fungsi anti air ini adalah yang paling gue suka. Kalau kotor nyucinya gampang, jadi praktis aja gitu. Jadi ini kalau gue bilang skuter yang paling sering gue pakai, gue nggak pernah kehambat karena hujan. Konyol kan kadang-kadang nungguin hujan, jadi hajar terus, yang penting lu bawa jas hujan. Ya langsung aja kita lihat penampakan keseluruhannya. Oke, jadi itulah penampakannya kalau lo mau lihat. Nah, ada yang lupa gue bahas. Si Red Wheel Crosser ini hampir semua produk Red Wheel lah ya, itu tuh punya kunci sama remote alarm. Jadi ini lo bisa nyalain pakai kunci atau lo bisa nyalain pakai remote alarm. Ini misalnya contoh ini kan udah nyala ya, gue bisa matiin pakai remote seperti ini. Oke. Nah nyala ini sama pencet tanda petir 2 kali, tuh dia nyala. Atau bisa pakai kunci juga. Terus yang kedua yang gua suka adalah ini emang jadi ada alarmnya. Kalau lu parkir tuh aman banget. Nah tadi ada bunyi, jadi sensornya lumayan sensitif ya, ada mindahin dikit pasti getar, bunyi, lu dorong bunyi, jadi aman kalau lu parkir di mana. Terus kalau dia udah alarmnya nyala, didorongnya juga susah karena motornya langsung kayak ngerem sendiri, dia regenerative braking itu langsung ngelock. Terus coba gua matiin dulu, coba gua gedor dulu ya. Tuh sensitif banget ya. Jadi kalau misalnya udah nyala sekali, dia nyala terus. Jadi 2 kali peringatan, baru yang ketiga kalinya dia nggak mau mati alarmnya. Nah gue cuman mau share aja nih pengalaman gue setelah bertahun-tahun memakai skuter, ganti-ganti skuter gitu ya. Jadi yang paling gua rasakan setelah gua kemana-mana memakai electric scooter ini, itu biaya transportasi gua jauh berkurang. Biasanya gue budgetin biaya transportasi gua itu sekitar 2 jutaan ke atas lah sebulan. Tapi sejak gua pakai electric scooter ini parah sih, gua hitungannya paling cuman berapa ratus ribu, 100 ribu aja juga nggak nyampe kayaknya. Soalnya kenapa? Dia sekali charge itu buat jarak 100 kilo itu biaya charge-nya itu cuman 1.800 sampai 2.000 perak. Jadi ini kalau gue bilang selain gue bisa membantu gerakan
udara bersih ya, sama polusi kebisingan. Gue paling males banget tuh motor-motor yang berisik tuh. Jadi gue pakai ini tuh nggak ada suaranya, nggak ada asapnya. Bisa dibilang nih kendaraan bener-bener selain bikin lo ngirit kantong transportasi lo juga membantu go green. Dan parts yang harus lo ganti bulanan tuh hampir nihil ya. Paling lo per 3 bulan, kalau lu pakai harian tuh cuman ganti kampas rem. Kampas remnya juga murah, dia punya sepeda cuman kayak 20 ribuan gitu. Udah sih bro, kalau secara baterai asal lu punya charger bagus, ngerawatnya juga bagus, baterai itu bisa tahunan. Apalagi kalau kayak Tesla gini nih, estimasi bisa sampai 10 tahun. Oke bro, paling itu aja saran dari gua. Siapa tahu lu juga pengen ngirit biaya bulanan lo, yang pasti akan ada shock di awal pas lo tahu, kaget harganya berapa nih, kok mahal. Ya wajar, sebenarnya sama motor ya harga-harganya mirip-mirip, cuman kan tadi gue bilang bulanan lo nggak beli bensin, nggak kena biaya parkir, jadi lu akan kaget kalau ini tuh nggak mahal. Setelah lu pakai setahun 2 tahun, makin lu rasain lagi nikmatnya bawa ini. Terus banyak yang bilang, capek nggak sih bang berdiri? Entah kenapa ya, zaman gue dulu riding, sekali riding 40 kilo 60 kilo, gue duduk di motor sama gue berdiri, sampai yang gue ceritain gue Jakarta Bandung berdiri, itu nggak ada capeknya bro. Mungkin seminggu awal iya kaki lo ada kram-kram dikit, tapi setelah sekitar seminggu lu pakai, lu akan adaptasi. Nah yang bikin dia kaki lo pegel di awal itu posisi riding lo masih salah, terus kaki lo belum terbiasa berdiri, sedangkan berdiri itu sehat. Jadi ini bener-bener apa ya, kok gue bilang kendaraan terbaik untuk personal mobility device lah. Skuter ini udah nggak ada ngalahin ya. Sejak pakai ini motor gue akhirnya pada harus gua jual karena udah nggak kepake. Terus maintenance bulanan juga hampir nggak ada. Jadi udah deh, ini sebenarnya kendaraan paling gua suka buat harian. Bisa hujan juga yang seperti gua jelasin tadi. Jadi lu bro harusnya ikutan lah seperti ini, go green. Lu nggak pengen tuh Jakarta langitnya bersih, udaranya bersih, langitnya biru, udah gitu nggak ada kebisingan di jalan, dan ke depan juga pasti semua akan beralih ke elektrik, lu mau nggak mau ya. Jadi mulai dari sekarang lah, coba lu cobain ini, gua jamin lu akan nagih karena enak. Terus lu berangkat kantor juga jadi lebih fun. Yang kedua, lu ngerasain ngirit transportasi lo, bini lo juga makin cinta. Mungkin di awal bini lo bakal marah-marah ya, karena lu beli barang lumayan, tapi pas bulanannya lu bisa ngasih lebihan ke bini lo malah pastiin yang udah minta dibeliin juga. Taruhan dia sama gua. Oke bro, kalau lu mau main-main kesini nyoba-nyoba skuter, di video gua ada sebelumnya yang tentang bahas lu bisa main ke tempat gua di daerah Setu Babakan, Jagakarsa, buat nyoba-nyoba skuter dulu, main nyobain biar nggak ada salah beli. Semua brand ada di sini, terus ada baru juga, ada second juga, jadi monggo. Oke bro, sampai ketemu di video bahasan lain.